warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani. NPM saya 2114344025. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, di video ini saya akan membahas 3 pembahasan materi tentang pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang kedua itu ada tentang sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga itu ada tentang pengelolaan kelas. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, di mana tenaga pendidikan ini yaitu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah tenaga pendidikan, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan perubahan. Bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan ataupun disebut dengan agent of change. Nah, tetapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi peserta didiknya sehingga ia mampu mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Nah, jadi di tenaga kependidikan ini juga merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi ataupun lembaga kependidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam kependidikan. Nah, dilihat dari jabatan tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada tenaga struktural, yang kedua itu ada tenaga fungsional, yang ketiga itu ada tentang tenaga teknis gitu ya. Nah, jadi pun tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan itu apa aja? Nah, pendidik merupakan suatu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan ataupun serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau untuk tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Nah, jadi teman-teman, di dalam pengelolaan pendidikan ini terdapat beberapa tahapan, antara lain yaitu perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, promosi ataupun mutasi, pemberhentian, kompetensi dan penilaian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk di materi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, langsung saja materi yang kedua itu ada tentang pengelolaan kelas. Nah, di mana pengelolaan kelas itu merupakan kelas pengelolaan pembelajaran dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru kelas dengan tujuan mencapai atau mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran mengajar. Nah, jadi pengelolaan kelas ini teman-teman memiliki beberapa prinsip. Prinsipnya itu kehangatan dan antusias, penggunaan bahan-bahan menantangi, pertimbangan, penggunaan media, metode mengajar, gaya mengajar, pola interaksi, keluasan tingkah laku, penekanan pada hal-hal yang positif, dan mengembangkan disiplin diri siswa. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh dengan empati. Nah, lalu juga bisa dengan membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tuanya. Lalu melibatkan siswa dalam membuat aturan. Nah, juga bisa menggunakan cara amati dan pahami perilaku setiap siswa. Baru yang terakhir itu ada berikan dukungan siswa dalam metode pembelajaran. Nah, di sini apa aja sih tugas guru dalam mengelola kelas? Nah, tugas guru untuk mengelola kelas itu yang pertama ada tugas sebagai pengajar. Yang kedua ada tugas sebagai pendidik, dan yang ketiga ada tugas sebagai pemimpin. Nah, untuk mengelompokkan masalah dalam pengelolaan kelas itu bagaimana? Nah, pasti ada aja tuh ya masalah-masalahnya. Nah, yang pertama itu ada masalah individu atau perorangan. Yang kedua itu ada masalah kelompok. Dan yang terakhir itu ada masalah organisasi. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan di pengelolaan kelas. Nah, lanjut yang untuk materi yang ketiga itu ada namanya sarana dan prasarana pendidikan. Nah, bagaimana sih sarana dan prasarana pendidikan itu? Nah, pasti sudah terdengar ya teman-teman, sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi itu suatu fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman,
kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Nah, pengaruh dari sarana dan prasarana tersebut itu apa aja? Nah, prasarana itu sangat penting ya teman-teman, karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan dan prasarana dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, faktor penghambatnya itu apa aja sih? Nah, faktor penghambatnya itu ada keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya dari pembahasan 3 materi tersebut. Nah, apabila pembahasan materi ini ada sedikit kurangnya, saya mohon maaf. Semoga di video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.